Halo Cuan Troopers, apa kabarnya malam hari ini? Semoga Cuan Troopers sehat-sehat semua ya. Wow, hari ini kita akan ini untuk Cuan Troopers hari ini kita akan belajar ya bersama ya. Bersama dari Sekolah Saham Indonesia Cuan Troopers. Hari ini kita akan kedatangan Richard Kevin gitu ya. Jadi Bro Richard ini salah satu foundernya Cuan Troopers dari Sekolah Saham Indonesia yang pastinya akan memberikan strategi trading juga ala Sekolah Saham Indonesia. Wow, keren ya Controverse ya. Oke, nah sebelum kita panggil narasumber kita gitu ya, Bro Richard ya, kita akan review dulu nih ISG pada hari ini Controverse ya. Jadi kalau kita lihat IHSG pada hari ini itu menguat ya Controverse sebesar 1,187% ya, 1,187%. Dan pasti semuanya pada happy ini hari ini ya, karena saham-saham itu semuanya menguat ya, contoh persia rata-rata menguat gitu ya. Dan kalau kita lihat juga saham-saham pertambangan yang sempat terkoreksi gitu ya beberapa hari ini ya, contoh persia udah menguat gitu. Kalau kita lihat ada Teens gitu ya, hari ini menguat 5,42% ya. Jadi kalau saham-saham yang kita bilang trio macan ya, mereka hari ini kompak menguat ya, contoh troopers. Ada Antam, Antam pun menguat 11,47%. Wow, luar biasa ya. Kalau kita lihat juga ada Inco ya. Inco naik sebesar, kalau kita lihat Inco naik 7,34% ya, contoh Persia. Jadi pasti hari ini udah pada happy semua gitu ya, karena beberapa saham udah rebound gitu ya, banyak yang rebound. Kalau dari perbankan juga, kalau kita lihat Bank BNI gitu udah menguat sebesar 2,54% gitu. Wow. Dan Bank BBTN hari ini naik 3,36%. So today is a green day ya teman-teman ya. Jadi hijau semuanya, teman-teman semuanya pasti happy gitu ya. Nah sebelum kita panggil Bro Richard nih ya, teman-teman dari Sekolah Saham Indonesia ya. Ini Koko nih mau sapa dulu nih teman-teman semuanya nih. Berasal dari mana aja nih, Cuan Troopers nih ya, yang udah hadir ya. Coba nih, Koko mulai coba bisa ditulis di ininya, di komen gitu ya, dari mana ya, asalnya dari mana, apa yang ada dari luar Jakarta gitu. Cuan Ada yang dari Papua. Wow, halo Papua ya. Sehat ya, dari Garut. Wah, dari Garut Halo, luar halo. biasa. Terus ada yang dari Tangerang ya, dari Tangerang, dari Bandung. Halo Bandung, Kumaha Damang. Dari Tangerang ya, dari Tangerang lumayan jauh. Dari Jakarta ya, dari Jakarta. Halo, deket ya, main-main ke support sekuritas ya buat yang di Jakarta, dan juga main ke kafe Rahasia Saham yang ada di Sukor Altira di Sunter ya, buat teman-teman semua ya. Itu kita Koko bakal sering ada di sana ya, hari Senin sama Rabu, dan kita bakalan sharing-sharing, bahas-bahas discussion untuk strategi trading bagaimana seperti itu ya. Terus ada yang dari Bali. Wow, dari Bali. Halo Bali. Dari Padang juga ada, dari Palembang. Wow, mantap ya. Ini Koko juga dari Palembang nih. Terus dari Sumedang, dari Balikpapan. Gila, keren. Luar biasa ya semuanya controversi ya, dari Sabang sampai Merauke ada nih ya. Nah, ada dari Tegal juga gitu untuk ngikutin acara kita hari ini, which is keren banget gitu, keren banget. Jadi di Support Sekuritas mempersatukan kita semua nih ya. Buat cuan troopers ya, kita di sini akan belajar bareng-bareng, dan juga akan sharing nih dari Koko Richard nih ya, Bro Richard Kevin gitu. Wow, udah hadir sekarang. Halo Bro, apa kabar Bro hari ini? Baik, baik. Kau Wilson gimana? Waduh, sehat juga Bro. Gimana nih market hari ini, hijau? Everybody happy? Waduh, mantep banget sih. Mantap Soalnya banget dari ya pagi Bro juga ya. udah sebenarnya dari kemarin udah pantau Antam nih, kan? Yes. Udah bahas emiten aja nih, ntar aja kali ya. Kita pelan-pelan santai dulu aja ya. Cuman ya intinya ya gue seneng sih ngeliat ISG hari ini pas banget karena kalau menurut Fibonacci gue kan itu sekarang memang lagi di support ya. Yes. Kemarin juga sempat kayak kebentuk hammer sih sebenarnya kan, cuman yang nggak sempurna. Nah terus hari ini benar mantul, jadi ya menurut gue sih konfirmasi banget sih hari ini. Wow, cool, cool. Jadi gimana nih menurut Bro Richard nih, IHSG ini apakah udah aman, tergolong aman, ataukah kita harus lebih wait and see lagi gitu ya, atau emang konfirmasi itu bisa kita hari ini kalau kita lihat emang di support ya, dan juga ada candle-nya itu Hmm, udah oke ya gitu ya, volume-nya ya, juga bagus gitu. Jadi apakah ini udah termasuk aman gitu menurut Bro Richard gitu? ini kita ngomongin amannya tuh balik lagi ke targetnya. Kalau misalnya kita ngomongin Oke, buat target ke 7 ribuan itu masih belum aman karena ya kemungkinan sekarang masih fase sideways. Cuman kalau oke, misalnya dibilang
apakah ISG bakal downtrend? Menurut gue sih ini nggak akan downtrend sih saat ini ya, karena ini memang masih sideways aja. Mungkin memang pelaku pasarnya pada lagi pada nunggu aja nih, karena kan market juga belum stabil. Maksud gue ekonomi belum stabil ya, jadi ya pasti masih pada nunggu juga sih. Seharusnya Oke. sih ini bisa sideways begini ya mungkin sampai pertengahan tahun ya harusnya. Karena dalam waktu dekat ini kayaknya belum ada sentimen-sentimen yang berpengaruh lah. Oke, jadi masih positif ya gitu ya. Kalau kita lihat memang sideways nggak cenderung ke downtrend ya buat contoh persemuanya. Jadi kita masih bisa trading seperti biasa, begitu ya bro ya? Iya, kalau kalau untuk trading kan tetap kita masih masih bisa ambil peluang kalau misalnya di daerah seperti ini nih lagi bagus. Target target resistance sekarang untuk sideways sih bisa ke 6.400 sampai ke Wah, 6.450 oke. lah, sekitar segitu 6.400 sih. gitu. Kalau Iya. support kuatnya nih di mana nih ISG nih kira-kira Bro Richard? Sebenarnya support kuatnya ada di daerah 58 58 50 sih. Oke, Karena udah dua kali pernah bottom di sana sih. udah dua Kayak kali gitu. bottom ya. Oke, Iya, dua kali bottom di sana mantul ketahan pas terus di naik lagi. 58 itu. Sip, sip. Berarti itu udah jadi konfirmasi bahwa itu support yang kuat ya buat contoh Persija kemarin itu kita kan 4 hari berturut-turut gitu ya merah gitu pada pada apa Iya, namanya takut gitu. Aduh gimana nih? Kok ini cut loss atau gimana segala macam gitu ya. Cuma ya kalau kita lihat lagi emang kalau lihat dari individual stoknya itu banyak yang menarik gitu karena mereka di supportnya tadi kayak kalau yang tadi kita lihat bisa lihat Antam gitu ya, Teens gitu. Bahkan Inco itu udah bener-bener disupport MA 200-nya seperti itu ya Bro ya, Bro iya Richard benar. ya. Mhm. Oke ini itu Sebenarnya ini tadi yang ya. sebenarnya ini market merah itu juga bukan bukan karena market secondliner ya, tapi karena kalau yang dari gue lihat ya, bank-bank besar tuh lagi pada dibong-bongin asing terus nih, udah seminggu 2 minggu ini. Kayak Morgan Stanley misalnya itu broker itu kan MS ya, itu udah lama banget dia bong-bongin barang semua dari big caps itu, kayak BCA terus apa lagi ya. Antam juga sebenarnya dia buang-buangin sih kalau kalau dari MS ya, cuman ya broker broker dari domestik kita masih masih kuat tahan sih untuk Antam ini. Cuman hari ini gue belum lihat lagi nih kok untuk Oke. Antamnya. Oke, keren keren bro. Nah, sekarang kita masuk nih contoh persia ke sesi yang ditunggu-tunggu nih ya. Kita pengen tahu nih bagaimana sih pengalaman dari Bro Richard Kevin ini dunia saham ya di pasar modal Indonesia ini. Bagaimana sih? Coba ceritain bro. Dari awal terjun gitu ya, terus juga bisa sehebat sekarang nih, bisa sepaham Wah, sekarang ini gitu. Bagaimana? gue belum gue belum ada apa-apanya sih sebenarnya kalau misalnya dibilang hebat, mah ntar ntar pada salah angka nih, gue juga masih banyak belajar nih dari Wah, keurusan juga bisa keren. nih. Ya kan. Oke, awalnya dulu dulu gue memang gue tuh dulu pas pas masih sekolah ya, itu zamannya masih sekolah, masih SMA 1 atau gimana gitu lupa. Gue mikir gimana sih cara gue ngembangin duit gitu loh. Yes. Istilahnya tuh kita belajar gimana cara mencari uang lagi. Nah dari sana gue cari-cari cara gimana. Akhirnya gue pelajarin buku-buku tentang saham nih. Nah awalnya juga gue cuma tahunya tentang investasi, dan saat itu juga gue belajar cuman secara teori doang kok. Karena gue saat itu kan belum bisa untuk buka rekening saham ya, masih belum 17. Yes. Nah orang tua pun saat itu juga bukan bukan orang yang terjun di dunia saham, jadi mereka kayak agak merasa itu beresiko juga, jadi gue gak diizinin. Oke, nah terus gue tunggu akhirnya sekitar umur 17-an atau mendekati 18 lah. Nah gue mulai buka akun. Itu sebenarnya gue belajar awalnya fundamental sih, bukan bukan fundamental yang kayak valuasi ya, cuman ya gimana cara kita buat invest gitu sebenarnya. Perusahaan-perusahaan apa yang bagus buat invest, tapi bukan bukan sampai level kita bedah laporan keuangan gitu. Nah sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2018, sorry 3 tahun lalu berarti 2018 akhir itu, nah gue pelajarin nih, oh ternyata ada nih ilmu yang bisa kita untuk seperti berdagang, tapi kita memperdagangkan apa namanya, saham gitu. Nah itu gue tertarik, jadi gue belajar lagi makin dalam. Nah di saat itu udah mulai ada platform YouTube, udah mulai naik. Nah gue lebih banyak sih belajar di YouTube sih. Sisanya kayak gue belajar dari buku kayak mahasiswa investor, terus buku-buku apa ya, bandarmologi kayak gitu-gitu. Itu bukunya cukup mencakup semuanya, ruang lingkupnya, semua candlestick ada dijelasin, terus broker saham juga ada dikit-dikit sih. Nah kayak gitu sampai sekarang. Belakangan ini gue lebih lebih banyak belajar dari komunitas sebenarnya sih, karena banyak pertanyaan baru ke ke gue, terus gue juga ketemu orang-orang baru gitu yang jauh lebih pinter kan. Nah gue jadi makin banyak pengetahuan lah yang gak dibahas di buku itu, kita bedah semua gitu loh. Oke, keren keren keren. Jadi kalau dihitung-hitung nih pengalamannya dari awal terjun sampai sekarang itu berapa tahun ini, Bro?
Kalau dari belajar itu bisa mungkin 5 tahun sih harusnya. Kalau dari 5 tahun belajar kan ya. soalnya gue belajar tuh juga ada setahunan gitu kok. Baca-baca buku doang sampai gue nggak tahu mau mau cari buku buku sama tuh buku apa gitu. Nah itu ada 5 tahun lah. Oke, keren 5 tahun ya. Nah, kalau kita di pasar modal ini sendiri kan kita tuh ada dua nih sebenarnya tujuan kita. Yang pertama buat investasi, yang kedua buat Ya, trading nih, ya Bro Richard ya. Kan kalau Bro Richard sendiri gimana nih? Apakah lebih fokus ke investasi, ataukah ke trading, ataukah dua-duanya, atau gimana nih cara mengelola nih biar bisa maksimal nih itunya, cuannya, portfolionya gimana, portfolio manajemennya? karena kan awalnya gue juga di investasi juga ada ya. Cuman sekarang lebih fokus aja ke trading sih. Karena memang ya tiap hari belajarnya trading ya. Jadi kita usahain ya Porto juga lebih gede trading. Istilahnya kita kalau mau belajar ya kita harus full lah gitu. Masa kita udah belajar ilmu tapi nggak berani untuk gedein resiko kita, untuk gedein portofolio kita di trading gitu kan. Nah, jadi sekarang Wow, mungkin bisa 80% trading, 20%-nya investasi. investasi. Cuman itu juga bukan bukan cuman di instrumen saham ya, teman-teman. Jadi ya kayak banyak sih. Gue invest tuh ada di kripto juga sebenarnya. Terus ada di reksadana juga. Reksadananya reksadana yang obligasi ya, bukan reksadana saham lagi karena ya gak usah dibahas deh kok ya. Itu terlalu panjang nanti ya kalau misalnya kita bahas reksadana lagi ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya trading itu gue ada di trading di saham, trading di forex juga kayak gitu. Jadi gue baca-baca lagi nih. Kalau semakin resiko tinggi, gue semakin kecilin. Dan dari ketiga instrumen tadi gue jawab aja kan gue ada trading di forex, trading di saham sama trading di kripto juga ada sebenarnya. Cuman nggak terlalu agresif lah. Karena dia nggak bisa terlalu pakai technical sih menurut gue ya. Dia tuh lebih make pure momentum gitu loh. Saat dia naik ya dia naik, tapi saat saat dia koreksi ya dia bakal tembus tembus support juga gitu. Nah, jadi itu lebih ke momentum, itu lebih terlalu agresif lah kalau buat gue. Jadi jarang-jarang aja. Nah, Oke, itu karena semakin resiko tinggi, gue bagi lagi kok. ya. Kalau yang kayak saya, gue lebih lebih porsinya banyak. Karena gue juga lebih mengenal environmentnya gimana, sentimen-sentimen apa yang berpengaruh gitu. Forex gue adalah sekitar 30% lah. Nah, sisanya kripto ada 20%. Kayak gitu. Nice, nice. Wow, ini penting banget ya buat cuan troopers ya. Jadi kalau dari Bro Richard nih ya, dia emang lebih apa ya risk taker gitu ya teman-teman ya, karena emang jiwa Iya, benar. muda gitu ya. Karena emang kalau investasi itu kita harus low, kita harus hold ya, kita harus pegang di jangka yang panjang gitu teman-teman ya. Nggak bisa kita langsung take Iya, profit, baru cuan kayak 2% take profit nih gitu, baru cuan 5% take profit gitu ya. Tapi kita akumulasi selama jangka waktu yang panjang gitu, bisa bisa sampai lebih dari 5 tahun seperti itu teman-teman ya gitu, iya 5 sampai benar. 10 tahun gitu. Tapi buat cuan troopers sih biasanya semuanya ini adalah kalangan kebanyakan memang cuan troopers adalah kalangan milenial gitu ya. Dan kalau kita lihat emang tradingnya tuh semangat banget nih cuan troopers nih ya. Jadi buat cuan troopers harus sering-sering juga untuk belajar gitu ya, bagaimana sih untuk technical analysis gitu gitu ya, bagaimana cara mencari namanya support resisten, ngeliatin trennya, oh ini udah continuations, atau udah reversal gitu ya, atau malah sideways gitu ya. Iya Oke, benar. groupers Karena ya. kan ada tiga uptrend, downtrend, sama sideways. Itu teman-teman perlu tahu dulu. Biasa biasa kita paling 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 enak tuh trading di saham lagi uptrend. Karena risk kita kecil, reward kita bakal bakal tinggi karena ya kemungkinan memang bakal naik terus ini ya cenderungnya. Nah, kalau misalnya di sideways ya bisa kita kita cari dulu supportnya, baru ntar kita buy, terus kita sell langsung di resist aja, nggak perlu nunggu-nunggu breakout. Nah, kalau misalnya di downtrend, ya kalau bisa hindarinnya lah. Kalau misalnya teman-teman lagi pegang saham downtrend, kalau bisa ya cari posisi aja di kepala cangkulnya itu untuk keluar sebenarnya. Jangan trading di saham downtrend karena resikonya lebih tinggi, kayak gitu. Wow, oke. Itu teman-temannya, jadi kalau di trading tuh kita ada namanya satu jargon ya, itu namanya adalah follow the trend gitu ya. The trend is your friend Ya, until it bends gitu ya. Jadi kita ikutin aja trennya mau kemana. Oh ini kan tapi udah ketinggian kok gitu ya. Nggak apa-apa masih bisa beli tapi tunggunya pas koreksi gitu ya teman-teman ya. ya, Kalau kita belinya itu adalah namanya buy on support gitu ya, tapi dia masih uptrend gitu teman-teman ya. Misal kayak Antam itu secara long termnya aja, secara medium termnya itu masih uptrend teman-teman gitu ya, dan dia menentu supportnya seperti itu kurang lebih ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita tanya lagi nih sama Bro Richard nih, pengalaman tradingnya gimana nih? Pernah nggak loss gitu? Atau kejadian loss yang paling diingat tuh kayak gimana gitu? Dan juga cuan yang paling gede nih, yang paling diingat nih. Pasti kan contoh persi kan kayak, oh penasaran nih gitu ya, apakah semudah itu trading, tapi coba
tell us the truth gitu bro, gimana nih perjuangannya nih dalam trading? Oke. Kalau misalnya pengalaman paling diingat ya saat loss ya. Ini kayaknya anak-anak sekolah saham semua pada tahu nih. Jadi dulu tuh gue tuh pernah nih kok. eh kan gue lagi memang posisi porto gue tuh udah hampir 100% lah ya. Sisa duit tuh sekitar berapa ratus ribu, kayak 500 ribu doang gitu kok. Di cash ya, cash yang kita bisa buying power ya. Nah, terus sebenarnya itu pengen pengen waktu itu lagi ngelirik saham taksi TAXI. Karena kenapa? Karena saat itu lagi KRB 25%. Nah, itu gue mikir nih, oh ini saham saham taksi ini ya udah KRB gini, harusnya kan besok bisa bisa rebound lah ya, minimal berapa persen dulu Yes, sebelum dia nggak mungkin downturn. turun Dan lagi gitu ya. dan saat itu juga sebenarnya dia nggak downtrend banget, masih masih sideways gitu loh sebelumnya. Nah, terus gue beli itu di harga 59 waktu itu. Itu juga kan pasti mikirnya kan kalau misalnya rugi juga gak bakal rugi banget lah, paling nyangkut di gocap habis itu bisa bisa naik lagi kan. Nggak mungkin sampai turun ke di bawah gocap gitu. Udah, gue beli. Salahnya lagi, tadi yang poin pertama udah salah ya di gorengan yang gak jelas. Udah saham ARB kita kita beli tanpa ngelihat dulu eh, prospeknya gimana. Kedua, salahnya lagi, saat itu gua kan pakai pakai Mire itu di siklus Mire itu ada namanya max limit. Max limit itu berarti kita bisa minjem ya margin. Kalau Ya, teman-teman nggak tahu, kita bisa bisa margin sesuai dengan haircutnya dia. Misalnya kalau misalnya haircut 10% ya berarti ya pokoknya ada hitung-hitungan lagi nanti ya. Terus gue jadi kebaca max limit tuh. Gua saat itu gue nggak sadar, tapi pas 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 siangannya ngeliat, loh kok Portugal minus sampai begini banyak kan, ini dari ya. mana? Gue liat, loh taksinya kok banyak banget, padahal gue mau beli cuma 500 ribu sebenarnya, tapi karena gue ke max limit, ya ampun sampai sampai kayak gini. Terus nah itu kan saat itu kan gue nggak langsung jual dong kan, gue memang tujuannya ya tungguin rebound dulu lah, kalau misalnya nyangkut 50 juga tahan sebentar. Cuman ternyata besok-besokannya udah nyangkut nyangkut beneran nih, nyangkut ke 50, bingung dong. Terus ya, akhirnya gue usahain harus top up dana lagi untuk menutupi yang tadi minus-minus itu loh, minus yang cukup gede itu gue cari dana untuk top up. Terus sampai sampai berapa tahun itu, setahun 2 tahun kayaknya, setahun 2 tahun taksi itu gagal dari harga 50 sampai sekarang sih sebenarnya, sampai sekarang. Cuman kemarin ada sempat sekali gue akhirnya, karena gue terlalu males kok untuk ngeliat ini Porto minus ini nih, jadi kan keinget terus kan masa lalu gue kan, kayak ah bego Iya. banget itu dulu. Nah yaudah gue jual aja di pasar negosiasi. Coba teman-teman Oke. tebak, teman-teman tebak berapa harga yang gue bisa jual di sana. Setengahnya 25. 25. Oke coba nih, sebenarnya gue jual di harga 7 kok. 7. Oh my Karena ya god. karena lowest lowest bidnya pun di harga 10. Sedangkan sorry, lowest lowest offernya di harga 10. Itu highest apa lowest ya kita bilang ya. Pokoknya ya harga harga orang mau offer tuh di 10. Harga orang bid di harga 2, 1 sama 2. Coba gimana kita kita mau jual. Jadi benar-benar nggak bisa keluar lagi dari pas itu. Ya udah, Oke. kayak gitu ya. Itu pengalaman sih. Minusnya sampai berapa ya? 80% apa 90% gitu. 80-90%. Iya, Wow. kalau nggak salah lupa lah pokoknya. Jadi itu Nggak kemarin ngerugiin emang sih. belinya karena spekulasi aja sideways gitu ya. Kayak Heeh. udah. Terus Oke. tiba-tiba ada ARB gitu kan. Loh, ini kenapa nih ARB nih? Jangan-jangan cuma digoreng doang kan. Saat itu cuman gue belum 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 dalamin teknikal kok, memang kok. Kan Oke. saat itu kan kayak lebih banyak spekulasi-spekulasi nggak jelas juga sih sebenarnya. Ya udah, Filmologi ya bro ya. apa? Filmologi ya, Filmologi. filmologi. Zaman dulu filmologi masih masih kuat itu. Oke. Sekarang udah nggak pakai feeling-feeling lah. Oke, wow, thank you so much Bro Richard. Ini tuh buat contour semua ya, ini pengalaman real loh, pengalaman nyata nih dari Bro Richard nih ya, yang nyangkut nih di saham third liner kita bilangnya ya, atau saham gorengan lah kalau bisa diterkenal gitu bilangnya. Jadi saham yang murah sekarang itu besoknya bisa turun lagi controllers ya gitu. Saham yang ARB sekarang bisa turun lagi besoknya gitu. Banyak yang bilang serok gitu ya, serok gitu ya, tapi besoknya bisa turun lagi controllers gitu. Jadi itu bagus banget kalau untuk sebenarnya untuk trading cepat masih boleh gitu. Tetapi kalau buat di hold itu biasanya besok-besoknya bakalan continuations gitu contoh persia. Dulu tuh Antam juga sempat ya contoh persia atau agro itu ya ARB berhari-hari gitu. Kalau kitanya rock di hari kedua atau hari ketiga itu minusnya dalam banget gitu ya, dari harga berapa sampai sempat menyentuh ke 900 seperti contoh persia. Jadi kalau kita dalam trading itu kita penting banget untuk yang namanya untuk langsung trading terutama ya, untuk kita itu
lebih bersabar gitu, menunggu tekanan jualnya reda dulu gitu, tunggu ada buying pressure-nya lagi gitu, tunggu ada tekanan jualnya lagi gitu, tekanan belinya lagi gitu. Caranya gimana? Caranya kita liatin candle-nya dulu. Candle-nya udah terbentuk belum gitu ya, atau candle-nya udah hammer, atau candle-nya udah bullish engulfing gitu ya. Jadi itu adalah konfirmasi untuk dia melanjutkan penguatannya gitu. Tapi kalau masih merah-merah gitu ya, itu istilahnya kalau udah ARB kita coba serok terus kadang seringnya nyangkut gitu ya, contoh persen. Tapi emang kalau yang suka fast trading itu bisa menguntungkan banget, dan tapi harus latihan gitu ya. Kalau nggak terlatih ya akhirnya nyangkut gitu. Wow. Jadi bro, ini kemarin yang jual taksi itu di pasar negosiasi udah kejual semua berarti ya? Udah kejual semua. Udah kejual semua ya. Jadi buat contoh Saat persen itu yang memang kebetulan hmm? tiba-tiba itu kan tadinya tuh bid cuma di harga 2. Nah, saat itu pas 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 gua cek-cek lagi ternyata nih ada yang ngebid nih di harga 7 dan lumayan Hmm. banyak. Ya udahlah gua jual aja nggak apa-apa deh. Saat jual itu bahkan gue baru tahu nih kok kalau misalnya kita jual di pasar negosiasi bakal ditelepon dulu sama orang sekuritasnya. Ditanya, "Ini Oke. bener yang mau jual? Alasannya kenapa mau jual gini-gini?" Oke, itu semacam konfirmasi lah. Gue juga baru tahu ternyata bakal ditelepon dulu kalau di pasar gitu. Wow, dapat ilmu nih dari Bro Richard nih buat controllers ya. Kalau misalnya ada yang punya saham nyangkut itu bisa dijual ya controllers, tapi di pasar negosiasi gitu ya. Ya. Dan itu kemarin ngejualnya lama nggak bro? Atau kayak langsung kejual gitu pas waktu Oh, saat ngeliat? saat pasang pasang order itu langsung langsung kejual karena itu nggak pakai ngantri sebenarnya. Lagi lihat doang. Awalnya kan nggak rela kan. Ya udah, cuman Ya. pas ngeliat harga harga 7 dibanding 2 kan udah jauh banget. Ya udahlah. 7 masuk aja lah. Apa saja maksudnya. Kayak ya Meskipun udah. minusnya 80-90% bro ya. Saat saat itu gue udah nggak mau ngeliatin lagi gain loss-nya itu. Udah nggak boleh lagi ya. Oke. Udah mager banget kayaknya. Ini pelajaran juga ya buat cuan troopers ya gitu ya. Jadi kalau trading kita tuh harus disiplin buat yang namanya cut loss gitu ya. Kita berharap apa namanya bakal mantul tapi dibawa terus turun gitu. Akhirnya jadi investor gitu ya. Jadi investor yang terpaksa gitu ya, bukan karena niat gitu mau jadi investor, tapi karena terpaksa nih karena sahamnya turun terus gitu ya cuan troopers ya. Oke. Nah, sekarang nih kita ke sesi selanjutnya nih, Bro Richard ya. Kalau pengalaman yang itu paling diingat dari sisi ini ya, dari sisi kerugian nih. Kalau dari sisi keuntungan nih, boleh nggak di-share? Pernah untung Kalau paling banyak di mana nih? Kurang lebih. kalau keuntungan karena gue biasanya trading jadi gue nggak pernah sampai banyak banget. Cuman kalau misalnya keuntungan tercepat waktu itu di INKP sih. Dalam INKP. dalam waktu semingguan ya kayaknya. Semingguan itu kalau nggak salah gak nyampe seminggu deh. 4 hari sih mungkin. Itu berapa ya? 50% kayaknya waktu itu deh. Sempat 50%. pokoknya itu cukup gede lah sampai karena itu sempat ara-ara saat itu. Jadi ya berasa banget sih. Karena Wah, gue sendiri juga trading juga nggak suka masuk di saham yang sentimennya sampai arah-arah gitu loh. Kalaupun lagi scalping misalnya, scalping ya biasanya itu nyari saham yang pengen arah deket-deket closing biasanya kita gua buy. Habis itu besok besok pagi itu gue jual juga tetap. Gue nggak mau ngambil resiko sampai di hold sehari lagi itu gue nggak suka. Biasanya kayak gitu. Itu pun yes, yes. scalping ya, bukan 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 swing trading sebenarnya. Oke, berarti itu kalau kita bilangnya ada namanya BPJS. Kalau beli BPJS beli pagi jual sore. Kalau ini beli sore jual pagi ya bro ya. Ada ya, ada sistem Oke, kayak begitu. wow. Nah, kalau strategi trading sendiri nih, kalau Bro Richard ini lebih kemana nih? Kita kan kalau technical analyst itu ada dua nih ya. Ada yang modern, yang pakai, sorry, ada yang klasik, yang pakai support resisten, narik-narik garis, liatin chart Ya. pattern, dianya inverse head and shoulder, atau double top, atau double bottom gitu ya. Atau yang kedua nih, Bro Richard, yang technical analyst yang modern gitu ya. Kita menggunakan indikator nih, kayak ada moving average, ada stochastic, kita ngeliatin oversold, overbought gitu ya. Atau ngeliatin parabolic SAR, itu gimana kalau dari Bro Richard sendiri? Oke, bisa dibilang gue lebih generalis sih kok. Gue pakai pakai support resistance klasik juga untuk melihat psikologisnya sebenarnya itu. Terus kedua gue juga gabungin sama eh, indikator tapi yang sederhana kayak misalnya moving average itu gue biasa bandingin moving average 20 sama 50. Itu untuk swing swing trading. Habis itu gue juga pakai Fibonacci. Fibonacci ini lumayan lumayan banyak sih dipakai karena yang cukup valid untuk melihat titik jenuh dia kemana, titik koreksi dia, titik titik mantul dia di mana tuh Fibonacci cukup bagus. Terus pakai MACD juga, moving average convergence divergence, sama yang terakhir
stokastik sebenarnya. Cuman stokastik sih kurang valid ya. Biasa biasa sih gue kayaknya pakai stokastik itu cuman buat di saham-saham yang lagi sideways aja. Nah, itu masing-masing indikator juga menurut gue sih penggunaannya beda-beda ya. Entah itu di saham uptrend atau saham sideways atau saham gorengan atau saham blue chip gitu-gitu juga semua beda kayak gitu. Kita nggak bisa nih pakai pakai stokastik di saham gorengan sebenarnya karena itu fluktuatifnya terlalu tinggi, sedangkan stokastiknya nggak bisa mengikuti segitu sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Wow. Oke, jadi gitu teman-temannya cari metode trading yang cocok sama kalian gitu ya, sama cuan troopers gitu ya. Jadi kalau dari Bro Richard nih sukanya dikombinasiin gitu dari support resistance yang klasik gitu ya, yang horizontal dengan Iya, Fibonacci gitu ya teman-temannya. Dan juga memakai tadi moving average gitu ya teman-temannya. Jadi iya. moving average ini emang kelihatannya sederhana gitu, tetapi powerful loh kalau kita bisa Tapi menggunakan. powerful, benar. Yes, bisa menggunakannya dengan bagus gitu teman-temannya. Jadi buat mengingatkan juga bagi cuan troopers, besok kita ada webinar gitu ya, webinar technical analysis ya, technical indikator untuk episode pertama gitu. Nanti Koko akan bawain untuk khusus tentang moving average gitu ya. Buat yang belum daftar, bisa langsung daftar gitu ya di IG-nya Sukor Sekuritas, ada linknya, langsung daftar ya cuan troopers ya. Dan ini nggak di-share di YouTube ya cuan troopers ya. Ini hanya bisa kita join kalau udah daftar gitu ya. Linknya ada di YouTube Sukor Sekuritas seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan karena akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Kalau kita bisa analisa sendiri, bisa trading sendiri gitu ya tanpa harus bergantung dengan orang lain, itu keren banget gitu ya. Kayak bisa apa namanya mandiri gitu ya, contohers. Oke bro, tadi itu adalah indikator-indikator yang dipakai ya bro ya gitu. Jadi kalau misalnya bro sendiri ini kalau trading itu lebih gimana nih? Lebih ke scalping kah atau day trading ataukah swing atau yang lebih lama position trading, gimana nih strateginya yang digunakan gitu? Oke, buat gue sih 90% tradingan itu adalah swing trading sebenarnya. Jadi kayak misalnya misalnya kita cari support, beli beli di support, habis itu buy on sell on resistance gitu. Atau sebenarnya ada dua cara. Yang pertama yang tadi yang buy on support, habis itu sellnya udah di resistance aja. Yang kedua kita buy on breakout, habis itu ya kita sell-nya di resistance berikutnya gitu. Nah, ini dua dua metode yang paling sering gue pakai, buy on support sama buy on breakout. Itu yang biasanya paling powerful, dan eh, stop loss juga lebih cenderung nggak terlalu jauh gitu. Karena kita benar-benar posisi di bottom price itu sendiri gitu. Nah, untuk yang buy on breakout juga sebenarnya harus nunggu validasi. Nggak boleh langsung dia breakout habis itu kita langsung beli. Karena kalau Yes. misalnya baru sehari, dan bahkan kalau misalnya itu candle belum close di hari itu, kita udah beli aja. Nah, itu resikonya tinggi juga. Kayak gitu, teman-teman. Wow. Berarti teman-teman ya itu ada dua strategi ya. Yang pertama adalah buy on weakness atau buy on support gitu ya. Kita beli ketika dia koreksi ya di supportnya gitu ya. Yang kedua itu adalah buy on breakout ketika dia udah breakout resistennya gitu. Tetapi jangan langsung beli gitu ya. Kenapa? Karena bisa aja false breakout ya teman-teman gitu ya. Benar. Kalau bisa ketika dia udah breakout gitu ya, tunggu dia bikin base support baru gitu. Dia naik gitu terus turun dikit baru dia bikin confirmations lagi gitu candlenya gitu contoh pas Topan gitu. cangkul Agar sebutnya. yes, agar resiko kita jadi lebih terukur gitu ya. Karena banyak orang yang beli buy on breakout, ujung-ujungnya apa? Nyangkut gitu. Ya gitu, beli buy on Yang breakout, malah turun lagi sahamnya. Balik lagi ke supportnya yang gitu. paling sedih itu ya benar, kalau misalnya udah bayar breakout, terus ternyata sahamnya gak jadi breakout, terus dia gak mau cut loss, baik ke support, itu sih sakit banget. Oke bro. Terus kalau misalnya buy on support nih bro ya, itu cara nentuin supportnya gimana nih kalau bro nih? Ataukah ngeliatin, Biasanya hmm, biasanya gue tergantung sih. Terkadang kita kita boleh langsung kita jual aja nih, berapa berapa tick di bawah garis support kuatnya itu, berapa tick di bawah garis support kuat. Kalau misalnya itu ada support kuat ya, kalau misalnya yang seharusnya support nggak bisa tembus, terus ternyata dia tembus, ya udah kita langsung sell aja di bawah support kuat itu. Cuma kalau misalnya memang supportnya belum belum support valid banget, ya kita bisa lah taruh sesuai dengan risk manajemen kita. Misalnya kita trading risk manajemennya 5%, ya udah kita kita cari 5% ke bawah, kita kita stop loss di sana gitu. Kalau gue sih oke, kayak begitu ya. Karena kita nggak bisa selalu cari posisi support kuatnya nih. Terkadang yes. masih masih jauh, tapi kita udah mau spekulasi ini sempat jadi support, terus kita pengen spekulasi di sini. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi resiko juga tinggi gitu. Oke.
Wow, itu ya teman-temannya buy on support gitu ya. Kita cari support kuatnya gitu. Kalau lebih bagus itu di support kuatnya. Contoh kayak Antam tadi gitu ya. Itu ada dia berada di support kuatnya ya, atau Teens gitu ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman bisa memakai yang namanya MA200 teman-temannya untuk support kuat gitu ya. Kayak di Benar. Saminco tadi gitu ya. Udah berada di MA200-nya gitu ya. Dan hari ini emang memantul kayak gitu ya cuan troopers ya. Oke nih bro, nih kalau misalnya dari stock universe-nya nih, gimana sih cara screening saham gitu ya? Apalagi kan seorang swing trading gitu ya, di mana itu nggak bakalan megang saham itu lama banget gitu. Mungkin ya sebelum 1 minggu atau 1 minggu, 2 minggu lah maksimal itu udah dilepas gitu ya. Terus gimana nih? Apakah cara screeningnya itu berbeda nih dengan yang lain gitu? Kalau investasi kan kita ngeliatin laporan keuangan gitu ya, ngeliatin price to book value ratio atau PE ratio-nya, ngeliatin prospeknya segala macam. Kalau bro Richard sendiri gimana nih? Kalau secara screeningnya gitu, untuk scalping atau untuk swing trading atau untuk yang lain gitu gimana? Kalau yang biasa untuk swing trading itu kan yang biasanya memang gue analisanya itu rata-rata untuk swing trading ya. Swing Yes. trading itu memang memang kita udah siapin nih satu watchlist nih. Watchlist itu isinya saham-saham yang memang oke untuk di tradingin, yang support resistannya jelas. Jadi maksudnya oke untuk di tradingin adalah dia nggak gerak kayak asal-asalan kayak tiba-tiba ARB habis itu ARA habis itu ARB lagi. Nah itu kita sebaiknya hindari aja deh. Nah makanya kita cari yang saham-saham yang di luar kayak begitu, yang pergerakan candle bagus. Nah terus kita kita bisa bisa ngeliat dari sentimen juga nih. Kan tadi kita masukin watchlist kan, watchlist itu dari mana? Nah kita bisa bisa ngeliat ke arah sentimen. Saham apa yang lagi trendingnya kenapa, kita kita lihat apakah apakah ini memang sentimen bagus atau cuman sebuah faktor gorengan doang gitu. Misalnya kalau misalnya ini sebuah sentimen, kita boleh tambahin dulu ke watchlist kita. Ntar saat saat posisi tepat untuk kita trading baru kita masuk. Itu jadi pertama kita cari dulu sahamnya, udah dapet nih sentimen, atau misalnya kita pokoknya itu banyak sih, bisa bisa dari forum, bisa dari sentimen berita segala macam. Nah ntar kalau misalnya udah dapet baru kita tunggu, kita kita setiap hari kita liatin dulu sahamnya, kalau misalnya udah ke support atau mau breakout baru kita beli kayak gitu. Oke, coba Bro Kevin ya, Bro Richard bisa dicontohin nih Bro. Adakah kayak lagi saham yang menarik nih sekarang nih gitu ya, yang lagi di support gitu ya, yang ada oportunitanya nih dari sentimen segala macam nih. Kalau bisa di share gitu ya, buat biar contohers juga bisa sama-sama belajar gitu. Yang lagi diamatin nih sama Bro Richard gitu ya. Kalau yang sekarang lagi diamatin justru tadi kau udah sebut-sebut nih. Gua lagi di saham Inco sekarang. Jadi ya memang Oke, udah udah disupport kuat banget. Terus itu Inco juga sebenarnya untuk apa namanya? Dia kan produksinya nikel ya sebenarnya. Nikel, yes. 100% nikel. Dia nikel terbesar di Indonesia, kalau nggak salah dia. Berapa persen lah, 20% dia sendiri gitu pegang nikel di Indonesia. Nah, itu kan kita dari lihat sentimen itu aja kita bisa tahu nih. Hari ini ada pengumuman soal IBH. Nah, Yes. mungkin satu faktor kenapa dia bisa si nikel ini bisa naik hari ini ya mungkin karena itu. Nah, gua ada pantau juga nih, dari kemarin dia support kuat, eh buy di area 4.400 4.300 itu udah bagus banget. Terus targetnya sih masih masih jauh ya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Target terdekatnya aja masih di 5.200-an. Habis itu kalau misalnya untuk jangka Wow. panjang bisa ke 6.000 lagi sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang mau kita buy and support ya ini saatnya kita di Inco sih. Terus ada lagi kayak untuk yang jangka panjang ya, kayak di sektor ini kita sebut nggak apa-apa kan kok ya? Nggak apa-apa, sebut aja, kita share aja nih sama Halo, John Troopers nih, sorry. biar bisa ngeliat chartnya juga nanti. Halo, Bro Kevin, Bro Richard. Oke, sepertinya ini ya, John Troopers ya, kita tunggu ya. Lagi loading gitu ya. Jadi tadi Bro Richard nih ya, Koko Richard nih ya, tadi udah jelasin bahwa saham yang menarik itu adalah Inco gitu ya, tadi John Troopers ya. Oh, ini udah nyambung Oh, lagi. tadi iya, Mm. tadi keputus Iya, nih saham koneksinya. yang satu lagi nih, yang mau disebutin namanya nih, tapi kena sensor sama loading ya. Oh iya, benar-benar. Itu di loading ya. Nggak Iya, apa-apa kan kok ya, ini kita kita sebut merek ya. Takutnya ntar nggak malah malah apa-apa. dibilang kita kita pom-pom. Enggak, Enggak lah ya. Kita buat edukasi lah, ini buat kan disertai edukasi. dengan analisa ya. Benar. Nih satu lagi yang lagi gue pantau juga kok, ini
saham Telkom nih, TLKM. Telkom. TL, TLKM ini udah 3 hari ini hijau. Memang sih kemarin sempat ada gap kecil ya. Cuman ya sentimen dia sih harusnya lagi kuat, ini dia udah breakout resistance kecilnya juga sebenarnya. Ada pattern juga triangle dia. Terus gua yang lagi gue pantau adalah sentimen untuk 5G dia nih. Karena 5G. katanya untuk di akhir tahun ini 5G itu udah mulai diedarkan di Indonesia. Kita udah mulai bisa pakai 5G. Nah, karena itu sentimen untuk akhir tahun sebenarnya. Saat ini kita boleh mulai sih untuk jangka panjang ya. Jangka panjang ya kayak setengah tahun ini kan sebentar banget kan. Dia kemungkinan bisa bisa naik tinggi itu mungkin ya di September sih, mungkin sekitar segituan. Karena mengingat ini memang sentimennya jangka panjang. Sama kayak dulu dulu pas pas Antam juga itu sebenarnya berita soal IBH gitu-gitu kan udah jauh banget dari sebelum beritanya keluar. Udah harganya udah mulai naik gitu. Nah, kita harus Yes. bisa tahu posisi posisi di mana kita bisa ambil sebelum beritanya mulai eh, mulai naik ke media gitu. Oke, berarti ini emiten yang menarik nih ya buat contoh Persia itu Inco gitu ya, karena udah on support, dan juga sentimennya itu adalah IBH ya. IBH itu adalah holding baterai ya teman-temannya, Indonesia Battery Holding ya teman-temannya gitu, yang udah dibentuk ya, diresmikan hari ini sama Bapak Erick Thohir ya, Menteri BUMN teman-teman ya. Terus juga saham Telkom ini katalisnya adalah dia 5G ya teman-teman ya gitu. Dan kalau dilihat juga secara chartnya ada pola triangle tadi ya, seperti yang di Koko bilang gitu ya, dari Guru Richard bilang gitu bahwa dia ada pola triangle-nya gitu. Dan juga kalau beberapa minggu yang kemarin itu dia sempat naik tinggi banget ya, bro ya gitu ya, Iya benar, berapa persen ya? barnya. Yes, 9%, 10% sih. sekitar Dalam satu hari. 9-10% kemarin waktu itu. Dan ya konsolidasi ya, bikin triangle gitu ya teman-temannya. Jadi kalau konsolidasi itu sebenarnya bukan berarti downtrend teman-temannya, dia dia cuma memang kayak koreksi set doang. Selain itu kayak ngumpulin tenaga Lagi lagi istirahat gitu. istilahnya. Yes, gitu. Dia ngumpulin tenaga lagi untuk bisa apa namanya melanjutkan penguatan seperti itu, bro ya. Oke. Bener. Kalau dari sektor komoditas sendiri gimana nih, bro? Kalau sektor komoditas ngikutin nggak nih? Apakah trading berdasarkan naik turunnya harga dari kayak tadi ya? Kalau nikel ya, kalau kita lihat kan kemarin harga nikel itu sebenarnya naik tapi tipis gitu ya. Beberapa hari Iya, ini udah turun terus gitu ya. Terus juga kalau kita lihat juga CPO sempat all time high gitu ya teman-teman ya. Dan juga ada koreksi gitu ya. Dan ya ada juga batu bara, harga coal gitu ya, yang juga fluktuasi gitu. Gimana itu bro untuk menyikapinya gitu? Apakah kita perlu nih peduli dengan sentimen-sentimen itu, atau ya udah kita percaya aja nih sama technical analysis nih? Pokoknya ini udah di iya on benar. support, tetapi meskipun harganya turun, harga timah turun atau harga pen turun, tapi gue percaya ini bakal naik karena dia udah di on support gitu. Sebagai contohnya Antam nih, Antam tuh naik 11% lebih ya teman-teman hari ini ya, tapi padahal harga nikel itu nggak terlalu naik signifikan gitu pada hari yang kemarin, tapi itu mungkin karena ada IBH ini ya, contoh Persia salah satu katalisnya gitu. Ini gimana nih bro? Sebenarnya untuk komoditinya itu kita memang harus perhatikan sih. Cuman lebih perhatiin dari arah trennya aja sebenarnya. Nggak perlu kita perhatiin pergerakan hariannya. Karena pergerakan harian dari harga kontrak si komoditi itu juga belum belum tentu itu mempengaruhi ke harga saham sebenarnya. Bahkan menurut gue lebih mempengaruhi kayak misalnya indeks Amerika, indeks yang besar-besar lah gitu. Eh, Kalau misalnya kayak si harga komoditinya itu kita perhatiin trennya. Saat dia tren naik, saat tren komoditi naik, tapi saham harga emiten saham itu sideways atau bahkan downtrend, nah itu kita boleh boleh pantau tuh. Mungkin mungkin ada sesuatu nih. Karena seharusnya kalau misalnya dia istilahnya harga harga jual produk mereka aja naik terus, kenapa ini harga saham bisa turun, padahal seharusnya kan penjualan dia makin makin naik makin tinggi kan. Nah itu. Yes. Jadi lebih lebih fokus ke trennya komoditi aja. Oke, berarti untuk swing trading kita ngeliatin lebih kepada trennya overall ya bro, ya, tren besarnya gitu ya. Ya Jadi benar. kalau misalnya emang dia per hari fluktuasi itu emang wajar gitu, teman-temannya ada naik, ada Hmm. turun gitu ya. Tetapi kalau karena kita swing trading ya, bukan day trading, maka nggak terlalu khawatir gitu ya, meskipun kayak oh hari ini koreksi nih 1% misal gitu ya. Kita nggak langsung panik, langsung kayak jual nih, pokoknya harus jual emiten ini gitu karena harganya turun gitu ya, harga dari sawit misalnya lagi turun gitu, CPO lagi turun langsung jual gitu.
nggak taunya besoknya naik lagi harga sawitnya dan terbang sahamnya gitu ya controllers ya. Jadi ini kan Aku kita pikir banyak hari banget lagi nih, naik sih. banyak nih biasanya pemain trader ya gitu ya bro ya, yang kayak waktu beli saham nih gitu sahamnya turun gitu, ketika dijual sahamnya naik kayak gitu ya. Ini kayak aduh gue lagi dikerjain sama market nih gitu, kayaknya dia tahu deh gue lagi masuk kayak gitu ya. Gimana nih menurut bro Richard nih pendapatnya nih dengan stigma itu gitu, gimana nih biar kita bisa memberitahu bahwa cuan troopers bahwa sebenarnya ya bandar itu nggak tahu kita masuk atau gimana gitu, bahkan justru mereka tuh nggak apa namanya nggak terlalu peduli gitu dengan pergerakannya. Atau gimana nih bro menurut pandangan dari bro Richard? Oke, Iya. sebenarnya untuk bandar atau big big player, big fund itu mereka tuh udah punya agenda sendiri, Oke. punya punya agenda mereka mereka mau buat saham ini kemana, resistennya di berapa sebenarnya. Resisten itu juga kan sebenarnya hasil dari perilaku manusia kan. Nah itu makanya mereka tuh bisa ngatur sebenarnya, bukan Benar. bukan bukan asal muasal kayak ilmu gaib gitu-gitu enggak. Itu memang hasil dari perilaku manusia yang sebenarnya gitu. Nah makanya Yes. mereka bisa 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 pengen pengen setting juga, itu sebenarnya mungkin aja. Jadi Yes. bukan 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 karena mereka tahu ada retail terus mereka mereka jadi lepas gitu, enggak sebenarnya sih. Mungkin ya mereka lebih lebih ke mengarahkan ke retail, kita yang ikut ke mereka, harganya mereka mau gimanain, eh, kayak terserah mereka gitu aja lah. Kita tuh sebagai player kecil kita harusnya cuma mengikuti arus aja, jangan ngelawan tren sebenarnya. Terus ya posisi posisi kita masuk juga itu penting. Buy-nya disupport supaya supaya terkadang teknikal itu yang berarti adalah bukan bukan si grafiknya sendiri tapi adalah psikologi manusia. Karena di saat orang makin percaya, semakin banyak orang yang mempercayai teknikal ini, maka itu semakin valid sebenarnya. Misalnya semua orang bilang nih, Antam udah disupport nih 2000. Oh ya udah, ini harusnya gak bakal turun lagi. Nah, semua bakal beli Antam berarti saat itu kan. Nah, saat Yes. itulah Antam naik. Makanya sebenarnya teknikal itu juga mempengaruhi dari psikologinya manusia. Kayak gitu. Oke. Berarti penting banget ya bro ya technical analisisnya buat dikuasai gitu ya bro ya. Iya benar. Yes, yes, yes. Jadi buat teman-teman semuanya ya kita harus bisa membaca paling enggak tuh support resisten ya teman-teman ya. Jadi support resisten itu adalah kalau support itu adalah di area buy gitu ya, area demand gitu ya. Jadi kita yakin bahwa itu kayak seperti lantai gitu. Ketika dia kena, maka itu ada potensi untuk memantul gitu ya, contoh ya gitu. Makanya kita sering banget ngelihat banyak saham-saham yang memantul dari supportnya kayak gitu. Karena psikologi manusia tadi gitu. Ketika kita ngelihat bahwa harga udah jatuh ke tempat semula, ke tempat terendahnya yang kemarin gitu, kita udah menganggap bahwa itu adalah harga yang bagus gitu ya untuk masuk gitu ya contoh ya. Dan juga kalau misalnya di resisten gitu, kalau kita ngelihat udah membentuk resisten nih, artinya apa? Artinya dia udah mahal gitu ya contoh ya. Artinya kayak ya udahlah, this is the time to sell kayak gitu. Makanya kita sering banget ngelihat saham-saham yang kena resisten itu dia turun dulu terlebih dahulu teman-temannya gitu. Oke. Nah, gini bro, sekarang kita masuk ke sesi terakhir nih bro ya, mengenai Oke, boleh. psikologi nih bro ya, mengenai psikologi nih. Gimana sih cara kita biar bisa menjaga nih psikologi kita biar bagus nih gitu. Selama kita trading gitu kan banyak banget nih, terutama yang contoh yang baru masuk pasar saham tuh kayak udah stres gitu ya, kayak udah pusing gitu ngeliatin portonya merah gitu ya, atau salah beli gitu ya, belinya di pucuk gitu ya, atau ada juga yang yang sedih karena cuannya nggak maksimal gitu, jualnya baru untung 5% gitu, nggak taunya besok ARA 25% naik gitu ya, itu juga mempengaruhi gitu, padahal udah cuan loh, udah cuan pun kita masih bisa kayak sedih gitu, karena apa, karena nggak bisa memaksimalkan potensi itu. Ini gimana nih bro, apakah juga ada pengalaman serupa gitu ya, bisa di share ke kita, dan bagaimana cara menghadapinya? Sebenarnya kalau pengalaman serupa udah nggak bisa dihitung lagi sebenarnya, kok udah sampai bosen ini. Udah lama Kalau bosan. misalnya gitu ya sampai sampai bosen, sampai gue udah nggak mikirin lagi lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya untuk tips ya, gimana gimana kita bisa jaga psikologis kita, itu pertama adalah trading plan. Itu penting banget buat buat kita trader, kita membuat trading plan. Trading plan itu ada apa aja? Satu, ada area kita buy, kedua ada area kita take profit, ketiga ada area kita stop loss. Nah, buy area ini ya udah tadi dijelasin ya, buy on support atau buy on breakout. Kedua, take profit. Itu adalah target di mana kita mau jual. Kalau misalnya memang udah kena target itu, ya udah kita jual.
kita juga bisa bisa setting di sekuritas kita mau jual di harga berapa, jadi nggak perlu tungguin harga ke sana baru kita jual manual tuh nggak perlu. Di sekuritas tuh ada fiturnya untuk eh, auto take profit gitu. Nah, makanya kita kita tinggal sesuaiin aja dengan resisten yang udah kita buat di awal analisa kita. Kalau misalnya udah cuan ya udah bagus, bersyukur. Cuma kalau misalnya dia tembus lagi besokannya ya udah nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya memang dia breakout terus kita mau spekulasi lagi untuk dia dia ke resisten berikutnya kan nggak masalah, itu kita kita boleh bayar lagi, habis itu kita sell lagi di resisten berikutnya lagi, nggak apa-apa. Tapi keuntungannya apa kalau misalnya kita kita set TP sesuai dengan itu, sesuai dengan trading plan kita, berarti kita bisa meminimalisir kemungkinan kalau misalnya dia nggak jadi breakout, kalau misalnya dia balik ke support misalnya. Nah, kita udah HTP duluan nih, senang dong. Nah, itu sebenarnya ada plus minus dari semua yang kita lakukan. Tapi dengan trading plan itu membantu kita untuk memaksimalkan profit sebenarnya. Walaupun kita nggak bisa profit paling tinggi 100% gitu, nggak bisa sebenarnya. Nah, yang ketiga tadi ada stop loss. Stop loss itu berarti area yang kita set untuk kita jual rugi saat harga sahamnya turun, nggak sesuai dengan planning kita. Nah, kalau misalnya memang harga sahamnya udah turun, nah kita memang harus jual. Berarti yang salah adalah analisa kita, bukan bukan salah market, bukan salah bandar, bukan salah sahamnya sebenarnya. Saham itu ya bisa naik, bisa turun memang. Peluangnya tetap ada. Salah kita karena kita mungkin buy-nya di support yang salah atau bahkan kita kurang analisa gitu kan. Nah, terus stop loss berapa persen juga kerugian berapa persen itu tergantung kita lagi. Kalau misalnya memang memang kita udah set semua trading plan kita itu maksimal stop loss adalah 5%. Oke, berarti semua yang kita buy kita set stop loss 5%. Atau kita mau cari di bawah support misalnya, di bawah titik support terkuat. Ya udah kita kita cari dulu itu support di mana, besok kita set SL-nya di bawah situ, udah nggak apa-apa. Saat dia kejual rugi kitanya, kita harus harus tetap bersyukur sebenarnya. Kalau nanti dia bakal bakal turun terus, koreksi terus sampai sampai di harga bawah. Kalau misalnya mungkin kita nggak jual, kita bisa rugi sampai 50%, 60% gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita harus bersyukur karena kita masih masih dikasih kesempatan untuk tahu yang namanya stop loss ini nih. Karena semua trader di dunia nggak ada yang namanya bisa bisa profit terus. Pasti ada saatnya mereka kena stop loss juga. Apalagi apalagi kalau nggak ada stop loss bisa-bisa nyangkut terus. Psikologi kita itu terganggu teman-teman. Kalau misalnya kita profit kita masih ruginya sedikit 5%, itu kita gampang gampang untuk cut loss. Tapi kalau misalnya rugi udah 20%, 30%, coba teman-teman mau mau cut loss gak? Mendingan mendingan teman-teman hold kan sampai sampai dan berharap sama itu bisa naik lagi kan. Nah, kayak kayak gitu. Oke, wow, keren banget ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau pengen memutuskan untuk trading gitu ya, kita harus ada yang namanya trading plan. Itu yang paling penting yang pertama. Trading plan. Kenapa? Di trading plan ini kita bisa melihat nih skenario apa sih yang terjadi. Jadi skenario cuma dua nih teman-teman ya. Itu adalah kita jual untung atau jual rugi gitu. Sebenarnya ada tiga sih, satu lagi. Jual untung, jual impas ya, break even ya, atau jual rugi teman-teman. Ada tiga itu gitu ya. Jadi Ya. tergantung dari trading plan kita gitu ya. Jadi kita harus ikutin strict gitu ya. Misalnya strateginya apa gitu ya. Misalnya kayak strateginya beli ketika breakout gitu teman-teman ya. Jadi kita udah bikin namanya entry point-nya, stop loss-nya berapa, dan juga take profit-nya berapa gitu. Jadi harus dilihatin kalau misalnya udah mencapai, teman-teman bisa pasang ya. Jadi nggak usah dipelototin gitu ya layar berhari-hari gitu ya. Aduh nih udah nyampe belum nih? Belum nyampe nih kayaknya nih. Gue harus melototin lagi. Jangan teman-teman ya. Karena di aplikasi spot juga itu udah bisa teman-teman ngejual secara langsung gitu, auto sell gitu teman-temannya, atau take profit gitu ya, tinggal pasang parameternya dan teman-teman bisa trading dengan yang namanya dengan fun ya, dengan santai itu dengan comfortable gitu, tanpa harus ngeliatin layar gitu teman-teman ya. Oke, nah kalau kalau dari Bro Richard sendiri ini gimana nih? Kalau misalnya untuk trading manajemennya gitu ya. Kalau cara bikin trading plan-nya gimana nih Bro? Dari risk reward-nya gitu atau dari strateginya gitu. Ada tips nggak buat yang di-share buat kecuan troopers ini? Kalau kalau untuk trading manajemennya itu berarti mungkin kita bahas ke beberapa saham yang bisa kita tradingin ya. Oke, Itu boleh. itu paling sih kalau misalnya gue sih sekarang paling tiga atau empat lah. Nggak terlalu banyak. Kalau misalnya dulu mungkin lebih banyak, tapi sekarang lebih lebih kayak mau lebih apa ya, fleksibel aja gitu, kayak ini cuma kita bisa dikit, jadi kita bisa bisa pantau lebih dalam gitu daripada kita beli saham yang banyak tahu-taunya sahamnya nggak jelas, ada yang naik ada yang turun, kita kita pusing nih, ntar ntar
cut loss di mana lupa, take profitnya di mana lupa, angkanya mirip-mirip semua lagi gitu kan. Nah, mendingan kita ya tiga aja lah, kalau misalnya pemula ya tiga, ya nggak pemula sih sebenarnya, mau yang udah lumayan bisa pun ya 3 sampai 5 juga itu udah cukup banyak sebenarnya, supaya lebih fokus aja gitu. Terus untuk risk reward sebenarnya, gue nggak biasanya nggak pakai persentase ya, tapi ngelihat aja nih resistennya di mana, terus supportnya di mana, terus kita kita bandingin, perbandingan kita kita cut loss sama sama take profit itu lebih dari 1/1 nggak. Kalau misalnya di atas itu masih oke. Kalau misalnya 1/1 pas, menurut gue sih itu agak 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 riskan ya, kecuali itu benar-benar di support kuat. Tapi biasanya kalau bisa di support kuat justru target take profit itu jauh karena dia udah turun cukup dalam biasanya. Nah gitu. Jadi cari yang sebisa mungkin di atas 1/1 kayak gitu. Nah, gimana kalau yang 1 banding 0, yang di bawah satu ini sendiri? Ya itu jangan, mendingan karena lebih lebih tinggi untuk resiko kalian rugi gitu kan. Maksudnya kalau bisa kalian kalian profit, misalnya profitnya 500.000, sedangkan kalian rugi bisa 700.000 gitu. Itu udah nggak sepadan. Itu mah sama kayak judi bola aja gitu ibaratnya. Kita kita 1/8 atau gimana gitu. Makanya itu keuntungan investasi adalah kita bisa eh, kita bisa planning risk reward kita itu lebih tinggi daripada planning reward kita lebih tinggi daripada si risk kita itu, kayak gitu. Oke, wow. Itu ya, teman-teman, jadi pesannya ya, sama juga ya, Koko juga kayak gitu, selalu pesankan ke cuan trooper semua, kalau trading itu make sure bahwa rewardnya itu lebih gede daripada risknya, teman-teman gitu ya. Jangan kita ambil 2%, untung 2% ambil gitu. Tapi rugi 5% nggak di cut loss 5%. gitu ya, ditungguin sampai 10%, 25% gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya jadi ekuitasnya jadi negatif, teman-teman ya, bukan lagi positif, bukan nambah gitu maksudnya, tapi malah berkurang gitu. Karena kita ngambil kecil-kecil untung, tapi ketika rugi ditahan gitu. Bahkan cut loss-nya sampai 20% gitu, 25%. Jadi cuan yang udah kita kumpulkan selama berhari-hari gitu ya, selama beberapa waktu, itu bisa hilang dalam waktu sehari doang gitu, cuan troopers ya. Wow, jadi itu penting banget buat kita untuk mengingat bahwa sebenarnya trading itu adalah selalu ya, kalau Koko selalu ingetin bahwa ke kalian semua bahwa trading itu adalah is a probability, teman-teman ya. Semua itu peluang gitu, bukan kepastian gitu ya, nggak 100% benar gitu ya. Jadi kalau misalnya ikutin rekomendasi si A, si B, si C yang katanya suhu, master gitu segala macamnya, tapi masih loss gitu ya, terus nyalain gitu, ya itu wajar contoh persia. Kenapa? Karena emang ya semaster sehebat apapun, sehebat-hebatnya semua trader itu pasti pernah loss gitu contoh pers. Tetapi yang mereka selalu tekankan adalah risk manajemennya gitu, money manajemennya, dan dari trading plan tadi gitu. Ketika untungnya bisa lebih dari risknya tadi gitu. Yang paling bagus sebenarnya cuan troopers adalah kita tuh risk to reward ratio-nya adalah 2/1 gitu. Misalkan kita rugi 1%, tapi kita untungnya harus 2% minimal kayak gitu. Jadi contohnya kalau kita ada ambil 10 trade nih ya, berarti kita anggap aja menang 5, rugi 5 gitu ya. Menang 5, rugi Masih ada 5 untung. gitu ya. Oke, jadi kalau 5 dikali 2% itu adalah 10% gitu. Tapi kalau 5 dikali min 1%-nya, kita rugi min 1%, itu min 5%. Jadi kita bukan cuman, malah untung ya teman-teman ya. Masih 10% untung, benar. dikurang 5% gitu ya, adalah sama dengan 5% gitu keuntungannya. Karena kebanyakan traders ini pemikirannya adalah trading itu harus cuan terus gitu ya, harus untung terus dari 10 trade gitu, tanpa menghiraukan yang namanya risk to reward ratio manajemennya ini. Cuan troopers yang paling penting adalah di situ gitu, buat kita bisa sukses in the long term. Wow, keren Benar. keren. Nah, sekarang kita um, coba ngelihat ya, ada pertanyaan nggak nih yang masuk nih dari cuan troopers ya. Kita ada sekitar Oke, 5 asik menit nih. lagi ya, gitu. Ada yang mau bertanya? Kita lihat dari kolom komentar ya, apakah ada yang ada. Oke, ini dari R. Julia ya. Bro, ini dia pengen nanya ini. Kok gimana caranya identifikasi emiten yang candle-nya bagus dan nggak bagus? Gimana? Sorry kok, apa tadi? Ya, Gimana ini pertanyaan adalah gimana cara? gimana caranya identifikasi emiten yang candle-nya bagus dan nggak gitu. Oh, berarti berarti ini singgung yang tadi gue bahas kok ya, yang tadi. Berarti gini maksudnya, kalau misalnya yang nggak bagus adalah dia dia tuh candle-nya banyak gap. Habis itu kalau misalnya sekali turun dia ARB,
ARB habis itu arak-arak gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri yang candle yang menurut gua nggak bagus, karena itu pasti naik turunnya itu semua dipengaruhi sama sentimen semata, bukan karena price actionnya sendiri itu loh. Itu yang gerakin adalah sentimen di belakangnya sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya nggak bagus. Harga yang Oke, digerakin karena sentimen. oke. Berarti kalau dianya nggak rapi, banyak gapnya itu ya, itu termasuk yang harus dihindari gitu ya bro ya? Heeh. Karena dasarnya dari gap sendiri kan karena ada demand or supply yang berlebihan kan pada suatu waktu. Nah, kenapa bisa ada demand or supply yang berlebihan ya? Yaitu karena di belakangnya ada suatu sentimen besar gitu loh. Nah, itu lebih baik dihindarin. Kita kita cari yang benar-benar ini tuh support resistannya tuh bisa kita percaya gitu. Makanya nggak semua orang bisa bisa trading di semua saham gitu. Pasti pasti ada beberapa saham yang dia tradingin itu berkali-kali di satu sama-sama, karena itu memang dia udah percaya ini polanya akan seperti ini gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya bro ya. Thank you so much, semoga menjawab ya Aryulia ya. Oke, ini pertanyaannya dari Setia Ningsih gitu ya. Pertanyaannya adalah, Kak, langkah apa yang harus diambil untuk pertama kali terjun ke saham nih? Oke, langkah apa nih? Oke, kalau misalnya gue sih dulu ya, gue saranin untuk teman-teman belajar dulu ke gimana cara investasi, yaitu lebih ke arah fundamental sebenarnya. Karena trading itu adalah tingkat lanjut ya, setelah kalian belajar fundamental baru kalian bisa lebih mudah mengerti trading. Kenapa kita terus trading, kenapa kita nggak investasi, karena ya harusnya memang pasar saham itu dibuat untuk dasarnya investasi, bukan bukan untuk kita cari uang. Nah, kalau misalnya udah punya backingan fundamental, baru kita terjun lagi ke teknikalnya kayak gitu. Oke, berarti Sebenarnya seperti mulai itu sih. dari fundamental terus ke teknikal ya, begitu ya bro ya? Iya, sebenarnya kalau bisa dari gue begitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Miki Suharman. Pertanyaannya adalah, kalau misal ada uang, kalau misal udah disupport nih, ada uang misal 3 juta nih ya, ini all in atau dibagi jadi berapa kali masuk nih bro? Oh, kalau kalau misalnya gue tipenya ya memang, kalau misalnya kan gue baginya adalah misalnya satu satu saham itu gue boleh masuk 20-30%. Oke. Nah, ya udah kita kita langsung masukin di 20% itu di sekaligus. Jadi bukan 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 kita mainnya kayak dollar cost averaging, enggak. Lebih lebih ke lamsam, tapi kita bagi lagi. Dia tuh cuma boleh masuk berapa persen dari portfolio kita, kayak gitu. Soalnya Oke, gue bukan bukan tipe yang suka averaging down kok. Gue tuh lebih lebih oke, suka kayak langsung langsung buy aja, tapi kalau misalnya salah ya udah cut loss gitu. oke. Berarti sekali masuk aja gitu bro ya, gitu ya. Kalau udah Cut yakin masuk dengan masuk gitu dengan ya. risk management yang tepat gitu. Oke. Ini ada BN Juliati nih, mau nanya nih bro ya. Kalau habis CL terus mantul, kita buyback lagi. Habis itu turun lagi. CL lagi kah? Makanya gini, saat saat dia mantul itu kita butuh dulu konfirmasi apakah dia memang benar-benar jadi dia support lagi, atau itu sebenarnya cuman dia membentuk kepala cangkul lagi, terus habis itu lanjutin tren turun sebenarnya. Nah, makanya kita sebenarnya harus harus lihat dulu konfirmasi dari setiap breakout atau breakdownnya. Nggak bisa kita tiba-tiba tembus langsung langsung jual, itu sebenarnya salah. Setelah dia breakdown, habis itu dia balik lagi nyentuh ke support yang sekarang udah jadi resisten, terus benar-benar dia nggak bisa tembus, baru itu kita cut loss sebenarnya, gitu teman-teman. Wow, mantap ya. Keren banget nih tipsnya nih dari Bro Richard nih ya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Controversi ya, dari Francisca Yeni nih. Apakah kalau saham blue chips lebih terjamin untuk investasi? Investasi yang bagus, keuntungannya sampai berapa lama? Nah, ini bro. eh Investasi yang bagus, keuntungan sampai berapa lama gitu ya, baiknya Ya, ya. apakah kalau saham blue chip ini udah lebih terjamin gitu untuk investasi gitu ya? Contoh persenanya nih, kalau misalnya Sebenarnya bagus, sampai berapa lama nih gitu? sebenarnya teman-teman harus tahu dulu definisi blue chip itu apa. Blue chip itu adalah saham yang market cap-nya gede.
gua kurang jelas sih itu blue chip itu definisi berapa antara 20T atau 40T gitu. Nah, jadi saham-saham yang market cap gede itu bagi gua tuh belum tentu bagus sebenarnya. Lebih lebih mending kita fokus ke LQ45 karena itu ya memang dijamin dia dia memang perusahaannya punya punya profit yang baik gitu, laporan keuangannya bagus, terus dia liquid juga di bursa gitu. Jadi kita fokusnya ke LQ45, jangan jangan kita sebut blue chip gitu. Karena yang blue chip pun belum tentu ada di LQ45 sebenarnya. Mungkin mungkin dulu gue nggak perhatiin sih market market capnya saham bumi itu berapa dulu saat di 8.000. Mungkin itu juga termasuk blue chip sebenarnya. Tapi ya karena dia udah downtrend terus ya udah jadinya sekarang udah bukan blue chip lagi kan. Nah gitu. Jadi nggak semua blue chip itu terjamin. Tapi lebih lebih fokus aja ke LQ45 itu yang memang udah dipilihin sama bursa efek gitu. Terus kalau misalnya untuk jangka waktu investasi sih sebenarnya selama selama invest kalian saham yang kalian invest itu masih masih berkembang, masih growth setiap tahunnya kalian kan berarti kan kalian fokusnya di laporan keuangan dong kalau bisa invest. Nah, berarti selama laporan keuangannya masih growth terus setiap tahunnya, ya udah kalian boleh invest terus sampai seumur hidup. Sampai sampai kalian ngelihat ini kok saham udah nggak perusahaan kok udah nggak berkembang atau ini kok ada saingannya dia yang sekarang bisa lebih bagus daripada saham yang sekarang gue lagi invest. Nah, itu baru kalian boleh prefer untuk cabut dari saham itu, habis itu kalian pindah ke saham lain yang lebih bagus gitu loh. Oke, wow. Thank you so much Bro Richard ya, udah membagi Iya, ilmunya pada hari ini. Jadi thank you so much waktunya gitu. Mungkin ada ini nih, apa sama-sama kata kok. terakhir gitu ya, kalimat terakhir gitu, gimana nih, kasih penguatan nih buat John Troopers nih ya di saat market merah atau di saat pun market hijau gitu ya, bagaimana nih menghadapi yang namanya bumpy-nya ISG gitu ya, menghadapi yang namanya gelombang ISG ini bro, biar tetap mereka survive dan semakin semangat malah untuk belajar gitu. Oke, paling paling utama adalah teman-teman harus lebih percaya sama analisa diri sendiri daripada analisa Yes. orang lain. Bahkan bahkan analisa dari expert sekalipun sebenarnya kalian harus bandingin dulu nih. Kalian kalian analisa sendiri, dapat hasil analisanya baru kalian bandingkan dengan expert yang lain. Nah, kalau misalnya udah sesuai bagus, kalau misalnya gak sesuai ya mungkin kalian pikir lagi kenapa bisa sesuai. Tapi patokan adalah pertama kita mulai dari diri sendiri. Jangan langsung kita main lihat eh, apa namanya analisa dari orang lain terus kita mentah-mentah kita telan semuanya gitu, jangan, itu salah. Nanti hasilnya apa, hasilnya kalian jadi nggak punya pegangan. Kalau misalnya ntar ternyata analisanya salah salah sebentar itu kalian jadi nggak punya pegangan. Oh, ini kok harusnya katanya naik, cuma kok nih turun dulu, kenapa ya? Padahal memang sebenarnya maksud si analis itu adalah target jangka panjangnya akan naik misalnya kayak kayak gitu. Nah, itu yang bikin kita jadi goyang terkadang kalau kita nggak punya pegangan. Terus kedua kita kita ngelihat dari tren jangka panjang, itu sebenarnya paling penting. Kita trader itu adalah kita ngelihat tren besar, baru kita manfaatin swing-swing kecil di dalamnya. Nah, itu kalau misalnya kita kita udah punya outlook gimana harga ini bakal bakal dibawa kemana, kita bakal jadi lebih tenang gitu tradingnya. Karena walaupun saat kita salah prediksi ya kita tahu nanti juga bakal bakal kesini kok pada akhirnya kayak gitu. Oke. Terus tips ketiga nih ya, ini khusus untuk tahun ini di mana kita kita habis ngalamin krisis. Biasanya itu ya di setiap krisis tahun 98, tahun 2008 itu setiap krisis itu pasti ada recovery yang jauh lebih baik daripada justru pada masa-masa sebelum krisis itu. Jadi teman-teman percaya aja kita kita ISG bakal bakal soon tembus dari titik highs kemarin 6.500 dan mungkin di tahun 2022 ini bisa bisa ke 7.000-an, 7.200, 7.500 mungkin mungkin sanggup ya. Karena itu adalah masa-masa benar-benar pemulihan kita gitu. Nah, dengan berpegang sama itu, teman-teman bisa lebih yakin untuk mulai berinvestasi gitu di pasar saham. Oke, wow, mantap, luar biasa banget bro, Richard Kevin ya. Thank you so Thank you, much ya bro teman-teman. ya. Jadi cuan trooper semuanya, ilmu yang udah diberi nih sama bro Richard Kevin ya, gitu kalian harus benar-benar terapkan gitu ya. Dan juga nantinya bisa rekamannya ada ya di IG Live ya cuan troopers ya, sorry di IGTV ya. Nanti bisa diulang lagi, bisa didengarkan lagi dan dicatat gitu ya apa yang penting-penting gitu karena ini bakal sangat penting banget untuk Cuan Troopers ke depannya gitu. Akhir kata ya, semangat semuanya Cuan Troopers dan juga terima kasih atas perhatiannya udah nonton hari ini. Sampai ketemu besok ya. Kita ada webinar di Technical Analysis 101, sorry untuk yang technical indicator besok ya bersama Kokoe jam 10 gitu ya. Oke. Bye bye, see you. Oke, Thank you bro Kevin. terima kasih Kak Wilson, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Sampai Oke, ketemu Cuan lagi. Troopers.